Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi ya bareng gua ya di sini di channel gua. Oke, jadi kali ini gua udah ada PCB Sanzuan 49 MHz, udah menggunakan 4 relay dan pastinya masih menggunakan IC RX2 ya. Oke, jadi gue sebenarnya gimana ya, mau bahas yang lain gitu, yang apa ya, masalah alternatif pengganti ESC gitu ya, biar bisa pakai voltase yang lebih gede di Propo. Tapi karena ada sesuatu hal yang belum gua dapet barangnya, jadi gua buat yang ini dulu lah ya. Oke, jadi seperti yang pernah gua bahas di video gua sebelumnya, jadi ini IC RX2 mempunyai karakteristik yang agak berbeda gitu ya. Jadi ketika kita gaspol gitu ya, anggaplah kita masuk speed 2 ya, step kedua ya. Jadi turbonya aktif ya. Jadi ketika turbo aktif, ketika kita melakukan belok kiri atau belok kanan gitu kan, otomatis turbonya itu langsung non aktif gitu ya. Jadi kecepatannya langsung turun gitu. Jadi istilahnya ketika kita melakukan manuver belok kiri atau belok kanan, turbonya langsung dinonaktifkan oleh sistem dari IC RX2 itu ya. Itu memang karakteristik dari IC RX2 ini ya cuy. Itu sebenarnya nggak bisa diotak-atik kalau dari IC nya gitu ya. Gua belum tahu lah, belum ketemu lah caranya, tapi gua bisa membuatnya apa ya, bisa step 1 step 2 pas belok bisa gue buat, tapi itu dengan memindahkan wiring ordernya gitu ya. Jadi gimana caranya? Ya udah, kita langsung check out aja ya, kita langsung praktek aja ya biar nggak bingung ya. Oke cuy, oke stay tune ya. Oke, kita langsung praktek. Jadi alat yang pertama yang kita butuhkan adalah saklar ini cuy ya, saklar 3 pin ya. Jadi ketika kita tekan, yang ini menyatu connect, yang ini putus. Ketika kita lepas, yang ini nyambung, yang ini putus gitu ya. Jadi kita memerlukan relay ini, bukan relay sih, saklar ya. Saklar ini satu, terus yang pasti ya alat-alat lain lah seperti solder, timah, dan sedikit keberanian lah ya. Ya itu pastilah ya. Oke, jadi langsung aja. Jadi cara kerjanya yang turbo, oke, jadi kan di sini permasalahan utamanya pas belok turbo nggak bisa aktif kan ya. Jadi gua udah coba dari sebelumnya, tahun dulu ya, tahun-tahun yang waktu masih rame-ramenya Kidi itu ya. Jadi wiring order yang step mundur itu gua pindahkan menjadi step 2, terus yang turbo gua pindahkan ke mundur gitu ya. Sederhana sih sebenarnya, tapi agak ribet di pemasangannya ntar ya, karena di remote-nya perlu diakalin juga ya. Oke, jadi kita langsung aja coba ya cuy. Oke. Jadi kebetulan ini udah gua lepasin ya transistornya. Ini transistornya udah gua lepasin, harusnya posisinya dia itu di sini ya. Kelihatan nggak? Nah, di sini ya. Jadi gua akan coba memindahkan posisi turbo ke mundur, posisi mundur ke turbo gitu ya. Oke, kita langsung aja.
Oke cuy, jadi kurang lebih hasilnya beginilah ya. Jadi yang gimana ya, oke gua pakai pena aja ya. Jadi yang harusnya ini lurus ke sini, jadi kita pasang ke sini ya. Yang ini harusnya ke sini, kita pasang ke sini, oke. Jadi yang wiring order mundur sama turbo di kebalik ya, dipasang bersilangan gitu ya. Tapi yang maju tetap yang maju tetap gitu ya. Nah ini, oke cuy, oke ngerti lah ya, paham kan maksudnya. Oke, jadi kita tes dulu ya. Nah, jadi dia berbalik ya cuy. Jadi seharusnya step 1 mundurnya ke sini kan harusnya, tapi sekarang udah kebalik, jadi kayak gini. Jadi step 1 sama step 2 nya perputaran arahnya beda ya, jadi kayak kiri kanan gitu kan. Oke, jadi udah berhasil ya di bagian PCB. Nah, masuk ke bagian yang agak rumit ini cuy. Ya ini modifikasi di bagian transmitternya gitu ya. Jadi kita memerlukan ini ya. Oke, langsung stay tune ke tutorialnya. Ya oke lah ya. Jadi pembukaan casing remote-nya nggak gua masukin ya, karena kalian pasti bisa lah buka remote ya kan. Oke, kita lanjut ya. Jadi di situ kita buat yang sama seperti yang kita lakuin di PCB tadi ya. Kita ubah ordernya dari turbonya ke mundur, terus yang mundurnya kita masukin ke maju gitu ya. Jadi ntar kita memerlukan ini mau diputus jalur ya. Jadi gua memerlukan cutter. Oke cuy, ntar gua cari dulu cutternya cuy. Oke, gua udah dapat nih cutternya. Jadi kalian harus cari dulu yang mana yang turbo, yang mana yang mundur ya kan. Nah, jadi gua udah dapet. Jadi yang turbo ini bagian ini ya. Jadi kita putusin jalurnya, oke. Putusin ya. Terus yang mundur juga kalian putusin. Ini yang mundur ya, cuy. Jadi kalian putusin yang mundur. Oke, udah putus ya jalurnya. Nah, ini udah putus ya jalurnya. Ini yang turbo, yang ini yang mundur, jadi diputusin ya. Jadi yang mundur ini lagi nanti nggak dipakai lagi lewat sini ya. Jadi dia digantikan sama saklar ini nantinya, oke? Oke, lanjut. Kita pindahin dulu ordernya ya cuy. Nah oke cuy, udah jadi cuy. Jadi kurang lebih kayak gini lah ya. Jadinya ini pengecualian ya, khusus buat TX ini ya, transmitter ini bawaannya NKD. Jadi kalau NKD itu kebalik dari RC kayak kebanyakan ya cuy. Kalau NKD biasanya pas kita belok itu kecepatannya malah naik ya. Jadi bukan mundur, karena didesain memang buat drifting ya. NKD yang double dinamo itu ya, bukan yang Sanzuan yang pakai Asgardan gitu ya. Kalau NKD kan pakai double dinamo ya, jadi karakteristik PCB nya beda sama Sanzuan ya. Jadi kalau NKD kebanyakan pas dia belok speednya langsung naik, oke. Nah jadi gue kebetulan dapat remote yang model itu ya. Jadi
pokoknya sama aja sih sistemnya, ya dibalik kayak tadi lah ya, yang turbonya ke mundur, yang mundurnya ke turbo. Oke, pokoknya intinya kayak gitulah ya. Oke, ini udah gue pasang, jadi kita coba langsung aja ya. Nah, jadi udah normal itu ya. Jadi udah normal. Step 1, step 2 nya udah normal gitu ya. Nah, yang mundur belum gua pasang gitu karena ini adalah order mundur. Nah, order mundurnya nanti kita akan akalin pakai ini ya, cuy. Kenapa gua akalin pakai ini? Ya ntar kalian tahu sendiri lah ya. Oke, kita coba aja langsung pasang ya, cuy. Casing remote-nya maksud gua. Oke. Oh ya cuy, jadi gue kelupaan nih, sebelum kalian pasang ke casing remote-nya, jadi kalian soldering dulu kutub negatif ya, kutub negatif pakai kabel gitu ya, biar nggak payah nggak susah bongkar lagi maksud gue ya. Jadi kutub negatif sama ini. Jadi ini adalah pin buat order belok kiri belok kanan gitu ya. Jadi ketika pin IC RX2 ini disatukan sama negatif, jadi ini negatif kan, jadi ini pin dari RX2 ya, yang kiri kanan LR ya. Jadi ini adalah kutub negatif, jadi posisinya nanti pas disatukan dia akan berbelok. Nah, jadi kita akan memutuskan jalur dari negatifnya ya. Kita putusin dulu jalur negatifnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang jalur negatif udah terputus di bagian steering gitu ya. Nah, udah terputus kan. Jadi satunya kalian pasang di negatif, kutub negatif baterai, yang satu lagi kalian pasang di kutub negatif steering gitu ya. Jadi kalian bisa pasang di sini ya. Nah, ini belum diputus cuy, jadi jalurnya ini negatif, jadi ini nyambung juga ya. Jadi ini diputusin juga, ini masuk ke IC ya. Nah, ini diputusin ya jalur negatifnya. Oke, kalau ini diputus, otomatis supply negatif ke IC nggak nyambung ya. Jadi kita sambungin dengan jalur lain gitu ya. Pokoknya yang IC harus tetap, supply-nya harus tetap ada negatifnya gitu ya. Cuman yang kita putuskan hubungannya sama steering doang gitu ya. Paham nggak? Paham kan maksud gua? Jadi yang IC harus tetap ada negatifnya, jadi kita sambung, ambil jalur negatifnya di bagian negatif lain gitu, jangan lewat sini ya. Oke, jadi gua ambil langsung ke sini aja ya cuy ya. Tuh, rumit juga ya. Ini bagian yang paling rumitnya di bagian transmitternya cuy. Kalau bagian receiver ya, PCB nya gampang, cuman mindahin jalur yang order turbo sama mundur doang ya. Jadi yang di transmitternya agak sedikit repot gitu ya. Jadi paling enggak kalian harus paham dulu lah ya jalur-jalur atau cara kerja dari IC RX2 ya. Nah, jadi kayak gini kurang lebih ya. Jadi dengan gua jumper langsung ke sini, jadi otomatis
IC TX2 ini masih mempunyai tegangan dari kutub negatif ya. Harusnya kan dia lihat sini ya. Nah, karena di sini gua putus, otomatis di sini terputus dong. Nah, jadi kita langsung ambil dari sini, oke? Nah, jadi kalian pasang 3 kabel ya. Jadi satu ke kutub negatif, satu yang dari IC yang turbo ya. Turbo kan mau kita buat jadi mundur ya. Nah, yang satu lagi di sini cuy, di bagian supply negatif steering gitu, yang kita putus jalurnya tadi ya. Oke. Memang agak ribet sih kalau mau buat kayak gini ya. Tapi cuman gua yang make kayak gini cuy. Orang lain belum kepikiran, tapi nggak tahu kalau udah ada yang tahu ya trik ini ya. Jadi gua mau sharing aja sih sebenarnya. Mau mengingat masa lalu ya. Jadi di sini kabelnya sama, jadi gua kasih kode doang ya. Jadi yang ini gue lipat ya, jadi yang ini langsung negatif, jadi yang ini yang dari steering, yang ini dari turbo. Oke. Nah, jadi oke, kita langsung pasang aja ke casing remote-nya. Nah oke cuy, jadi udah gue pasang nih. Jadi kita coba tes aja dulu ya. Kenapa gue pakai ini ya, karena kalian akan tahu lah ya kenapa gue pakai itu ya. Jadi gua langsung tes aja. Oke. Ntar cuy, ininya belum gua pasang cuy. Oke, step 1, step 2 normal ya. Nah, jadi gini, pas kita belok nggak sama sekali berpengaruh. Oke, gini ya. Nah, kan kalau standar ini nggak bisa cuy. Jadi kalau kita masuk step 2 ya, ini 1, 2 kan, ketika kita belok ini kecepatannya harusnya langsung turun, tapi sekarang enggak lagi kan. Nah ini udah walk ya, udah walk it, jadi terserah pas kita mau belok, mau step 1, step 2 bisa dipakai gitu ya. Nah masalahnya pas mundur cuy, masalahnya pas mundur nanti pas kita mundur dia stepnya langsung maju gitu ya. Ya udah, jadi bingung ya, jadi langsung gue praktekin aja ya biar nggak salah paham. Nah jadi gue mau jelasin dulu ini. Jadi relay ini adalah relay 2 fungsi ya. Jadi ketika kita tekan kayak gini, jadi yang ini mati, yang ini hidup. Jadi ketika kita lepas, kebalikannya, yang ini mati, yang ini hidup gitu ya. Jadi 2 arah gitu ya, bisa on bisa off gitu ya. Oke, jadi kita pasang. Jadi yang bagian ini kita pasang di kutub negatif yang benar-benar negatif ya, yang gua kasih tanda tadi. Jadi ini adalah kutub negatifnya yang gua kasih tanda ya. Oke, kita pasang cuy, biar nggak salah paham kan. Oke,
Ini gue kasih timah dulu ya biar gampang nyoderinnya ntar. Oke, turbo kita pasang di mana nih? Oh, turbo kita pasang di sini ya, cuy. Yang turbo ini mundur ya jadinya ya sekarang ya. Nah, ketika ditekan dia akan mundur, oke? Sip ya. Nah, yang satu lagi yang masa apa istilahnya, negatif dari steering tadi, kita pasangkan di pin yang sebelah sini. Oke. Jadi dia akan memutus hubungan steering ya. Jadi dia kan berpengaruh pas belok doang kan, pas belok dia berpengaruh ya. Kalau gua nggak pasang ini, nanti ketika kita mundur, kita belokin steeringnya, dia otomatis langsung masuk ke step 1. Jadi bukannya mundur malah maju RC kalian. Jadi bingung kan kalian mengendarainya. Jadi ngakalinnya pakai ini ya. Nah, jadi gini deh, gua praktekin aja deh ya. Kayak gini. Gimana ya? Bingung lah. Ntar gua praktekin ya. Gua pasang posisi ini dulu ya. Jadi gua matiin dulu. Gua mau reset dulu nih. Jadi mundur itu kan kayak gini ya. Oh, jadi kayak gini otomatis gua harus masangnya di sini dong. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Atau gini aja deh. Gini aja deh ya. Kayak gini aja deh ya. Jadi otomatis mundur dia langsung menekan ya. Oke. Jadi gue pasang kayak gini aja deh ya. Oke. Ntar prakteknya ntar ya. Kita pasang dulu ya. Pakai lem lilin aja ya. Gue nggak punya alatnya cuy, jadi pakai solder aja ya. Dulu sih punya tapi udah rusak ya, nggak tahu kemana lagi nih alatnya. Jadi gue ini adalah hobi guys, maniak dari RC Kiddy ya. Gue udah main dari tahun 2000-an dulu ya. Oke. Oke, kita tunggu guys. Tunggu sampai lemnya mengering sedikit ya. Oke cuy, udah mengering cuy. Jadi kita coba tes tanpa kita pasang ini ya. Ntar ya. Gue pasang steering dulu cuy. Oke, jadi steering udah gue pasang ya cuy ya. Jadi gue kasih ini lah biar kalian tahu arah mana putaran motornya ya. Jadi kita langsung tes aja gitu ya. Nah, anggaplah sekarang kita nggak pakai ini ya. Jadi kita langsung aja nggak pakai saklar ini beloknya. Jadi itu belok ya. Aduh, kok lepas sih? Oke, ini mundur ya, ini mundur, ini maju. Jadi ketika kita mundur kan, ini mundur ya. Ketika kita tekan steeringnya, lihat dinamo steeringnya, otomatis putaran dinamo langsung berbelok. Nah, jadi kita kita ibaratnya menghindari
kejadian tersebut ya. Jadi coba kalian bayangin kalau kalian lagi mundur, kalian nggak sengaja belok sedikit, bukannya mundur mobil kalian malah maju gitu ya. Jadi untuk menghindari hal tersebut, jadi digunakanlah steering ini ya cuy. Jadi fungsi steering ini ya bukan steering, fungsi dari saklar ini ya untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi cara kerja steering ini adalah dengan memutus arus negatif ke bagian steering supaya ketika mundur tegangan negatif nggak sampai ke IC gitu ya. Kurang lebih gitulah ya maksudnya ya. Jadi cara masangnya yang kayak tadi ya. Oke. Yang 3 pin tadi yang udah gua jelasin ya. Jadi yang bagian atas ini langsung ke negatif kutub baterai ya, langsung ke baterainya gitu ya. Jadi yang tengah itu dari pin IC turbo tadi, IC turbo ya, yang kita jadikan order mundur gitu ya. Nah yang ini yang bagian bawah ini nggak kelihatan ya, ini bagian bawah ini bagian yang kita putusin jalurnya tadi. Oke. Nah jadi kita tes lagi ya. Oke, gue mau tes lagi. Oke, ini mundur coy. Jadi ketika mundur, kita tekan steering ya, otomatis dinamo ini nggak berpengaruh ya. Tapi kalau kita lepasin mundurnya, baru hidup ya cuy. Tapi ketika kita mundur, ini sama sekali nggak berpengaruh dinamo mundur ya. Dinamo steeringnya maksud gua. Jadi teorinya adalah gini, ketika kita mundur otomatis steering terputus ya. Jadi kelemahannya di situ. Gua memindahkan kelemahannya di situ ya, dari yang nggak bisa step 1, step 2 pas belok, gua memindahkan ke steering nggak bisa mundur, pas mundur nggak bisa diaktifkan steering. Jadi ya kayak gitulah ya, semuanya ada konsekuensi, ada baik ada buruk ya, terserah kalian lah yang mana yang kalian butuhkan. Kalau kalian lebih nyaman yang standar ya gak apa-apa sih, gak usah diikutin cara gua gitu ya. Tapi kalau kalian mau yang sedikit lebih leluasa gitu ya, bermain RC gitu ya, mau step 1, step 2 pas belok gak berpengaruh gitu ya, kalian boleh coba ikutin tips dari gua ini. Oke, jadi sebenarnya gua ini harusnya masangnya di di kit langsung ya biar kelihatan, tapi gimana ya, gua nggak punya kit 110 gitu ya. Jadi ini adalah lagi proses pemesanan gitu ya, belum sampai sama gua gitu ya. Sebenarnya project gua banyak sih, yang kemarin gua pernah janjiin di forum alternatif pengganti ESC gitu ya. Jadi dikit itu nanti pas dateng gue mau ngasih tahu cara alternatif pengganti ESC gitu ya, tapi menggunakan elektronik proporsional, jadi bukan KIDI lagi ya. Kalau propo kan voltasenya kan terbatas ya, ESC ya paling batas 11 volt doang gitu kan. Buat yang brushed ya, dinamo biasa kayak gini, bukan brushless ya. Jadi gua memberikan salah satu alternatif gitu ya. Ada 2 alternatif sih, ntar gua kasih tahu ya. Tapi ya ntar dulu ya, tunggu kitnya nyampe ya.
Ya udah, itu dulu sih yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Ya udah, kalau kalian ada komentar atau ada saran, tips atau apa ya, pokoknya yang bisa memajukan channel gue lah ya pokoknya, ya kalian jangan sungkan-sungkan ya, langsung aja komentar atau langsung aja ke Facebook gue ya. Disitu udah gue sertakan lah ya. Oke, jika kalian suka dengan video gue, ya bisa kalian tekan like dan jangan lupa subscribe ya cuy, buat memajukan channel gue ini ya. Supaya gue bisa lebih banyak berbagi sama kalian gitu ya. Oke, dan jika kalian merasa ada sesuatu yang belum kalian mengerti dari apa yang gue jelasin, ya jangan sungkan, langsung kalian tanyain aja langsung ya. Kalau gue lihat pasti gue jawab sebisa gue gitu ya. Oke, ya udah, gue akhiri dulu lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.